Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Pak Guru, yang paling ramai di minggu ini adalah kepolisian kita yang tercinta. Oh iya. Tahu nggak ini ada videonya nih? Anjay. Dalam rangka HUT Bayangkara ke-79, polisi menunjukkan teknologi yang mereka beli, yang mereka miliki. Iya, mereka beli ya. Iya. Jadi tidak ada kebanggaan sebenarnya di sana ya. Menurut Pak Guru, itu segenting apa sih polisi membeli robot-robot itu? Saya gak tahu itu faedahnya apa. Jadi katanya yang robotnya itu untuk membantu ngecek-ngecek narkoba. Apa Di bawah robot? Narkoba atau bom. Hah? Yang gitu-gitu. Jadi untuk ngecek itu Ngecek apa? si orang yang bawa bom atau narkoba. Orang yang ngebom atau narkoba? Bawa bom atau narkoba. Enggak, coba kalau narkoba ngeceknya gimana tuh si robot? Tapi itu nggak pakai AI, Pak Guru, pakai remote. Kayak mobil Iya, main. makanya saya nonton tadi tuh asal polisi lagi main-main gitu ya lagi. Pakai remote. Dan Saya mah tidak menemukan itu relevansi polisi harus pakai itu dah. dan satu robot anjing itu, Pak Guru, harganya 3M. 3M? 3M. For one stupid Nggak. robot. Itu bukan stupid robot. Kita mah robotnya emang bagus Betul, sih. kan? Harganya oke. Saking bagusnya kita nggak bisa bikin gitu ya. Cuman masalahnya itu emang benar gitu harganya segitu gitu. Ya, karena ini kejadian minggu lalu, orang-orang Coba, cross check 300 juta. Tuh kan. Ya ada saya tuh termasuk orang yang suka pada perkembangan robot gitu ya, perkembangan yang kayak gitu, dan saya tahu harganya tuh nggak mungkin 3 miliar. Harga 3 miliar tuh udah spek militer dan bukan yang kayak gitu. Itu mah remote-nya. Remote bukan AI. Terus ya yang kayak gitu harganya Markup 10 kali lipat. Gak, tapi kalau markup juga masa mereka cerita gitu nya, apakah mereka tidak tahu bahwa netizen kita tuh bisa Enggak, dan yang sialnya itu adalah oke lah robot canggih, tapi kalau misalkan untuk pemadam kebakaran, remote, jarak dekat, jarak jauh, oke fine, tapi polisi itu maksudnya urgensinya apa? Iya, saya juga bingung itu faedahnya apa gitu kalau buat polisi. Kalau buat misalkan deteksi bom gitu, gak cocok juga itu si robot. Saya mah yakin sok. Karena robot itu tuh masih dalam tahap pengembangan. Jadi yang dijual di pasaran itu adalah yang belum bagus gitu. Apalagi yang pakai remote itu mah masih di bawah pisan. Dan mereka tuh bangga banget gitu. Itu kan di HUT Bayangkara tampilkan kan, soalnya gagah mungkin gitu. Boleh nggak sih sebenarnya kalau misalkan kita nih dalam satu rapat ada salah satu pimpinan ngasih ide, wah kayaknya kita harus tunjukin kemampuan kita beli robot. Bawahannya boleh nggak sih ngasih tahu bahwa ide itu tuh ide tolol gitu maksudnya? Ya boleh aja. Atau karena tapi mungkin karena semuanya gitu. Iya. Maksudnya kan dalam perusahaan. Jadi bapak-bapak polisi, saya mohon maaf ya, tapi silahkan lihat perkembangan zaman dan jangan abaikan kemampuan netizen gitu. Jadi maksudnya anggaplah kalau yang masuk ke polisi itu adalah yang tulul semua gitu, karena masuknya lewat jalur orang dalam atau nyogok semua gitu. Anggaplah. Atau yang baik nggak berani nyanggah. Atau yang baik ini sehingga mereka tuh tidak tahu bahwa teknologi itu tuh sebenarnya teknologi yang murah meriah dan ada di bawah standar pasar gitu. Dan tidak diperlukan sih intinya. Dan tidak diperlukan, tidak relevan gitu. Apakah kalau misalkan untuk gaya-gayaan pun gak usah disebutkan harganya, ini harganya sekian, itu malah jadi ketahuan banget Pak kalau memang begitu harga satu. Coba nanti silahkan dicek. Jadi nanti saya tanyain lah sama Pak polisi, itu kok gitu-gitu amat sih gitu. Iya, karena bukan apa-apa, itu jadi semakin menambah citra buruk polisi bahwa ini polisi itu ngapain sih? Robot remote. Robot remote Atau anjing. mungkin kita lihat sisi baik Pak Guru,
Mungkin polisi pengen bersaing seperti TNI. Dulu kan TNI ada cerita bahwa dia tuh berhasil melepaskan MV Sinar Kudus, membuat mata dunia terbuka. Mungkin polisi juga pengen ngelihat dunia tuh membuka mata dengan kemampuan teknologi robot yang dia punya. Teknologi robot yang dibeli itu gak membanggakan. Dan lagi sebenarnya banyak sih kasus-kasus besar di Indonesia tuh yang tidak butuh teknologi, hanya butuh kejujuran. Jadi contohnya gini lah ya, misalkan si robot itu tuh untuk mengendus narkoba. Ini mah silahkan konfirmasi benar atau salah tudingan ini ya. Karena saya dapatnya dari orang dalam. Jadi bukan, saya mah tidak berhak untuk menuding, makanya saya nanya di sini nih. Silakan konfirmasi benar atau salah. Jadi banyak pak polisi di Indonesia itu yang memiliki hubungan sangat dekat dengan para tukang narkoba, para bandar narkoba. Nah, jadi kerja sama mereka itu adalah begini. Misalkan ada narkoba dari Iran, jaringan narkoba dari Iran misalkan. Ngirim 5 ton sabu ke Indonesia gitunya. Nah, yang satu tuh suruh ditangkap sama polisi. Jadi kurirnya tuh dikorbankan oleh bandar dan oleh polisi. Padahal si kurir itu tuh bukan siapa-siapa, nggak kenal gitunya. Cuman orang dibayar. Nah, yang 1 ton itu dibiarkan supaya ditangkap sama polisi. Kemudian polisinya naik pangkat. Karena sudah menggagalkan penyelundupan narkoba sabu-sabu sampai 1 ton. Yang 4 ton itu dibiarkan. Nah, jadi yang si bandar narkobanya diuntungkan karena yang 4 ton lolos gitu. Yang 1 ton ditangkap sama polisinya juga diuntungkan. 1 tonnya bisa mereka edarkan 1 ton. kembali. Nah, yang gini tuh gak butuh teknologi canggih, cukup butuh kejujuran. Kalau jujur, peredaran narkoba di Indonesia tuh selesai sebenarnya. Cuman masalahnya ketidakjujuran itu di situ. Nah, kalau misalkan dihadapkan pada tudingan seperti ini, kalau ini adalah benar, tudingan ini benar dari BNN ini teh. Kalau dari oknum BNN. Oh ya. Harus Harus. dari oknum BNN. Nah, kalau tudingan ini tuh benar, maka apa butuhnya polisi untuk nyari narkoba apalagi bentukannya anjing? Lagian bentuknya anjing kan nanti di remote gitu ya. Ayo anjing, ya tetap aja yang meriksa sama orang gitu. Ya kalau misalkan untuk narkoba kayaknya lebih efektif anjing yang dilatih gitu, anjing. Iya gitu. Atau misalkan buat bom gitu ya. Buat bom. Saya juga punya informan gitu dalam tanda kutip yang intel itu. Jadi sebenarnya gerakan-gerakan terorisme juga sebenarnya sudah terlihat dan dirasakan. Jadi polisi itu butuh penegakan hukum aja sebenarnya dan kejujuran untuk bisa, karena misalkan gini, kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok keras sekarang tuh sudah teridentifikasi. Ada lagi atau dari dulu ada? Dari dulu ada. Dari dulu ada dan teridentifikasi gitu. Cuman masalahnya itu adalah kelompok-kelompok radikal itu banyak yang berafiliasi dengan partai politik. Mereka tuh jual pemilih. Jadi si kelompok radikal itu punya 10.000 santri misalkan ya, atau 10.000 orang gitu ya, anak murid gitu ya. Nah, sama dia tuh datang ke partai politik, saya berikan 10.000 suara, tapi amankan kami ya. Oke, deal. Gitu. Jadi ada transaksi. Makanya misalkan kalau ada kasus kekerasan, yang kasus radikal misalkan ya, yang orang-orang lagi beribadah digerebek gitu ya. Nah, si orang yang menggerebeknya itu nggak diapa-apain, bahkan dilindungi. Tahu kan? Nah, bahkan dilindungi. Nah, kenapa? Karena memang terindikasi ada transaksi yang tidak benar, yang tidak baik antara si kelompok radikal itu dengan kelompok ini. Dan termasuk di antara kelompok radikal yang sampai masuk kategori teroris juga itu sebenarnya sudah bisa teridentifikasi gitu. Cuman ya sulit karena beberapa di antara mereka tuh punya posisi, bahkan punya jabatan strategis. Datang misalkan, Pak Kiai saya mau jadi polisi. Oh iya, nanti sama saya didoakan. Nah, padahal bukan didoakan, tapi sama si Pak Kiai itu teh langsung menghubungi ke polisi beneran. Ini masukin ya, oke. Nah, jadi si orang itu teh akhirnya berterima kasih luar biasa kepada si Pak polisi. Kemudian dari situ teh bikin jaringan untuk melindungi si ini, ya gitu
bikin jaringan yang mendukung si Pak ini. Ya jadi kalau misalkan dia radikal tuh sama Pak polisinya juga diabaikan, biarin aja gitu. Saya tuh ini ya kadang percaya sama ini Pak Guru, percaya sama kalau misalkan orang tuh untuk orang-orang seperti itu tuh lebih, atau instansi atau apapun, mereka tuh lebih cepat ditunggu mati dibanding ditunggu berubah. Mungkin ya kalau misalkan satu generasi jedar gitu hilang, itu bisa baik citra polisi atau kinerjanya atau apapun. Menurut Pak Guru deh. Iya sangat mungkin kalau satu generasi hilang, tapi masalahnya gimana cara menghilangkan satu generasi? Itu masalahnya. Jadi memang sih sebenarnya kita tuh sudah masuk ke dalam lingkaran setan antara mentalitas dengan sistem. Jadi kan gini, untuk memperbaiki negara tuh mental dulu atau sistem dulu gitu ya. Nah kalau Indonesia mah sudah masuk ke sebuah zona di mana itu tadi itu udah muter-muter gitu. Jadi ada orang baik, aktivis mahasiswa, dia jadi anggota DPR. Setelah jadi anggota DPR, dia mau idealis, sistemnya udah bobrok luar biasa. Kalau dia tidak ikutan bobrok, dia keluar, gak bisa masuk. Jadi dia tuh akhirnya bikin sebuah toleransi gitulah, atau misalkan kompromi. Dia kompromi sama diri sendiri. Ya sudahlah, saya melakukan kebobrokan kecil, tapi saya masuk di situ untuk sedikit demi sedikit mengubah. Nah gitu kan, udah sedikit demi sedikit mengubah, dia masuk lagi ke lebih dalam, ke ring yang lebih dalam. Oh ternyata saya gak bisa, kebobrokan saya tuh harus lebih besar lagi untuk bisa masuk ring ini. Jadi gitu. Nah kalau misalkan Baraya melihat pejabat-pejabat di Indonesia, banyak yang dulunya tuh aktivis, banyak yang apa, tapi pas akhirnya tuh jadi gitu juga sama gitu. Misalkan seperti itu. Atau yang orang mengiranya begitu tuh kayak Pak Fahri Hamzah gitu ya, kayak Pak Fadlizon gitu. Atau yang di PDI itu siapa sih Pak Guru? Siapa yang di PDI yang kurus? Oh Pak Budiman, Budiman Sujatmiko. Ya. Nah 3 orang itu semuanya udah pernah podcast sama saya gitu. Jadi kita ambil jalan tengah. Jadi masyarakat mengiranya dulu tuh aktivis yang hebat gitu, tapi kok sekarang jadi gitu. Nah ya itu karena sistem kita tuh udah sangat rusak. Jadi kompromi aja lah bagaimanapun, daripada kita sama sekali tidak terlibat dalam kebijakan. Kita masuk aja dulu, nanti dapat intinya kita minimalisir ya, tapi masuklah sedikit-sedikit tapi minimalisir. Semoga kita gitu. Nah jadi sistemnya udah bobrok. Nah pas sistemnya juga mau diperbaikinya sama siapa? Ya sama orang-orangnya. Ya orangnya udah bobrok gitu. Jadi ya udah susah gitu. Makanya sering saya bilang, saya tuh punya teman, dia tuh PNS. Jujur pisan. Tapi kalau sudah jadi PNS, kepala sekolahnya korupsi. Tapi pinternya si kepala sekolah itu, uang korupsi semuanya tuh dibagi rata sama guru-gurunya dan wajib terima. Kalaupun saya tidak akan terima, sama saya mau disumbangin gitu, ya tetap aja udah nerima gitu kan. Nah udah kayak gitu. Jadi tidak ada seorang pun di antara mereka tuh yang berani lapor. Kayak ini ya, berarti satu lawan banyak gitu. Dia satu baik lawan banyaknya juga. Jadi pertama dia nggak berani lapor karena dia pasti akan jadi tersangka. Sekalinya dia berani lapor pun, pengacara si polisi itu lebih kuat daripada dia yang nggak punya pengacara. Gitu. Ada pengacara, cuman pengacara yang gratis gini. Iya, pengacara yang kayak gitulah, atau pengacara yang disediakan negara gitu dan lain-lain. Pengacara gratis gitu. Ya udah habis gitu. Nah, jadi kita tuh ada di level itu, dan karena itu kita tuh gak butuh beli teknologi untuk membantu kepolisian, karena kita tahu masalah di kepolisian itu apa. Masalahnya adalah hukum kita tuh tidak tegak, gara-gara para penegak hukum justru malah yang menghancurkan hukum itu sendiri. Itu jadi buat bapak-bapak polisi ya, daripada main mobil robot remote control, ya lebih baik benahi hal-hal yang lebih urgen gitu. Ya itu termasuk ini. Saya tuh juga ngobrol sama pak polisi, tapi pak polisi yang levelnya bawah gitunya, dan dia juga jujur memberikan informasi ke saya teh gini, Pak, kenapa laporan dari warga tuh tidak pernah mau ditanggapi? Saya tuh nanya gitu ya. Udah gak ada ongkosnya, gak ada anggarannya. Dia tuh gimana sih biar bisa gerak, nggak ngerti deh. Enggak, dia tuh bilang bener. Jadi misalkan gini, untuk nangkap penjahat di satu tempat kan butuh bensin. Itu di bensinan. Bahkan itu diberi mobil. Jadi warga harus nangkap sendiri gitu, dianterin ke mereka. Ya kalau bisa gitu mah gitu, bisa. Saya pernah kejadian kayak gitu. Saya ditipu sama orang.
Saya tangkap sendiri orangnya. Pernah kejadian itu. Duit saya akhirnya kembali 27 juta gitu. Itu saya nganter tuh yang waktu itu. Oh, yang itu nganter ya? Tapi enggak maksudnya itu bisa kalau misalkan udah ini maling gitu, misalkan maling di suatu tempat digebukin, kita anterin ke polisi, ditangkap gitu. Ya ditangkap, Proses. diproses. Iya, tapi tergantung juga kalau misalkan si malingnya punya backing ya aman gitu. Misalnya kita harus nangkap sendiri sih, aduh. Ya, tapi kenyataannya gitu. Nah, saya ngobrol sama si polisi yang masih pangkat bawah itu. Ya kita juga nggak punya ongkos, nggak punya akomodasi. Kenapa tidak punya akomodasi? Karena dikorupsi sama atasannya. Kenapa atasannya harus korupsi? Karena untuk naik pangkat dia butuh nyogok ke atasannya lagi. Nah, si atasannya lagi itu teh kenapa harus korupsi juga? Karena dia juga harus nyogok sama yang atasnya lagi sampai ke puncak mungkin. Nah, karena itu biaya operasional polisi kita tuh jadi nggak ada. Tapi sebenarnya ada ya kayak budget penyelesaian kasus tuh ya kayak, ada. Kayak pernah dengar gitu saya tuh kayak ini ada penyelesaian kasus ada turun budget sekian gitu. Nah, coba misalkan kita pikirin itu si polisi yang ada di bawah itu yang mau nangkap penjahat, masa kan dia tuh jadi polisi itu dalam tanda kutip kerja mencari nafkah gitu ya. Kalau misalkan dia harus ngejar-ngejar penjahat, dia malah boncos gitu, malah rugi karena biaya operasional harus dirinya sendiri, memata-matai, nyari kesana kesini, pengintaian itu kan butuh budget. Budgetnya nggak ada, masa harus dia yang lakuin sendiri? Enggak. Nah, duitnya kemana ya? Itu duitnya dikorupsi. Tapi kan kalau misalkan gini nih, ambulans ada call centernya nih, ambulans rumah sakit, polisi juga sebenarnya ada call centernya. Dia kalau misalkan ditelepon dia bergerak, misalkan ada maling dalam saya nih, ada bergerak ngangkat telepon gitu ya, bergerak di itunya ya gitu ya. Tapi kita harus menyebut itu oknum ya. Tidak semua gitu, tidak. Tapi ya begitu. Jadi apa ya, banyak juga sebenarnya polisi yang jujur gitu. Tapi polisi jujur juga karena sistemnya udah gitu nggak bisa apa-apa. Sistemnya harus dirubah. Dirubahnya sama siapa? Ya ternyata sama orang-orang juga yang kayak gitu. Berarti orang yang vokal di luar juga sebetulnya perlu juga ya Pak Guru dalam konteks apapun, bukan hanya dalam polisi. Kayak misalkan nih influencer yang selalu dikomplain, bacot doang, komentarin dari luar, masuk dong. Iya, ya, tapi saya tuh masuk, bukan masuk jadi polisinya gitu. Tapi kan saya tuh ya sedikit berkontribusi gitulah di situ gitu. Jadi ngasih saran apa segala rupa gitu, termasuk jadi dalamnya juga atau pernah ikutan ngadain workshop buat instansi tertentu gitu ya, itu juga pernah gitu. Jadi baraya gini nih ya, sebuah instansi tuh gak semuanya tuh jahat, gak semuanya tuh baik gitu. Jadi tapi sistemnya udah gitu. Jadi misalkan ketika kita ngejelek-jelekin polisi gitu ya, mengkritik polisi, banyak di antara polisi juga yang setuju. Oh iya ya, ada gimana lagi. Tapi dia tuh gak bisa berbuat apa-apa gitu. Kayak misalkan saya mengkritik ulama gitu. Banyak juga ulama yang aku ya emang kayak gitu, kita juga resah tapi gak bisa. Jadi kita tuh gak bisa pukul rata bahwa instansi kepolisian tuh semuanya gitu, ini tuh gitu, enggak. Karena pas kita masuk ke dalam tuh, saya juga gitu setuju Pak, cuman ya gimana tuh gitu. Karena ya itu, kalau misalkan kita gerak sendiri, atau duitnya dari mana? Kalau duitnya harus ngambil, duitnya udah gak ada, dikorupsi sama yang atas. So, kalau misalkan jadi polisi yang level bawah gitu, disuruh ngejar penjahat yang suka maling motor, kumaha carana? Bingung juga ya sebenarnya, kita juga bingung. Sistemnya udah kacau. Makanya kalau misalkan tadi ada kesempatan untuk menghabisi satu generasi ya mungkin ya. Iya.